syariah serta perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dialami, yang kita prioritaskan, kita utamakan adalah Allah. Itulah intisari makna daripada keimanan, mengutamakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Kalau ada perintah Allah, di situ ada anjuran Allah, di situ ada keridhaan Allah. Kita harus utamakan apapun yang terjadi. Kalau tidak, iman kita pada saat itu akan berkurang, akan mengempis. Para hadirin dan para hadirat yang dimuliakan Allah, satu, perintah Allah kita tinggalkan, iman berkurang, mengempis. Tanpa kita sadari itu, rasa takut kita kepada Allah itu berkurang, rasa rindu kita kepada Allah berkurang, kecintaan kita kepada makhluk, kepada selain Allah bertambah, penghargaan kita kepada selain Allah bertambah, ya, kecintaan kita kepada dunia bertambah. Karena apa? Ada yang seharusnya diutamakan oleh kita, oleh pikiran kita, oleh hati kita, harus diutamakan, justru kita tidak utamakan. Di antara sholat berjamaah ini salah satu syiar Islam yang terpenting. Nah, kalau ada orang nggak sholat berjamaah, gimana hukumnya di masjid? Berarti apa? Dia sedang mengempis imannya. Ukurannya cuma itu aja. Nah, kita ini khawatir para hadirin. Saya ini khawatir kemanapun saya pergi, baik khusus undangan dakwah ataupun pergi dalam urusan-urusan yang sifatnya ada bersifat pribadi, tapi saya menjadikan waktu sisa hidup saya kemanapun saya pergi, walaupun urusan pribadi, walaupun urusan kerja, tetap saya sempatkan waktu untuk berdakwah, dan itu tetap saya jadikan prioritas. Dan itu yang seharusnya dipahami oleh orang yang beriman. Ada kerja apapun juga, itu misi kerjanya hari ini pertama kali adalah apa? Way of life dari orang muslim. Way of life itu apa? Way of life-nya hanya satu, sebagaimana yang dituntunkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada seluruh umat Islam, seluruh pengikutmu, termasuk kita kan? Ini Al-Quran sedang mengajak bicara kepada kita, kepada umat Islam, kepada kita semua melalui bagi Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh pengikutmu agar mereka dan kita semua ini berpegang teguh kepada satu way of life. Way of life-nya Nabi Muhammad SAW itu juga adalah harus menjadi way of life kita. Jalan hidup, pola hidup itu patok, gak bisa tidak. Kalau tidak, berarti kita masih baru merasa bahwa kita ini sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal belum tentu, baru merasa kita. Saya sudah merasa. Kita ukurannya akan kita jelaskan di sini. Ya, mengapa ada umat Islam sekarang tercerai-berai? Benar nggak? Lemah di mana-mana, tertindas, terpuruk pada umat Islam, dan itu bisa menimpa kita. Dan itu seperti kebakaran. Kalau kita tidak berusaha memadamkan api kebakaran itu, kebakaran akidah, kebakaran iman, kebakaran amal-amalan soleh yang ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, kira-kira api yang membakar tetangga kita, kalau kita biarkan bakar merembet
ke rumah kita juga nggak kira-kira? Kita juga akan hancur kebakaran kalau kita tidak berjuang. Makanya apapun yang bisa, kalau kita tetangga kebakaran, wah sudah berusaha membantu, saling gotong royong, benar kan? Nggak pakai disuruh, dengan air seadanya. Bahkan saya pernah lihat berapa kali kebakaran, saking paniknya itu konsentrasi semua, konsentrasi. Ini beliau tadi yang mengantar saya ke sini, karena saya kenal dengan beliau, dengan keluarga beliau, dan ada hubungan urusan pribadi juga sekalian. Tapi saya dalam setiap perjalanan saya, itu juga dulu waktu saya menghadiri Guru Zaini di Sekumpul. Saya datang waktu itu ada urusan juga, tapi saya sempat tinggal di rumah beliau, di kamar beliau yang khusus di dalam, dan nggak boleh pulang. Padahal saya rencana cuma 1 malam, nggak boleh pulang ke sini. Habib tinggal di sini paling sedikit 4 bulan, memberikan pengajaran di sini kepada anak-anak muda di sini. Itu sudah lama kisahnya, udah kurang lebih 23 tahun lalu atau 24 tahun lalu. Habib terus ini saya mau transfer rahasia ilmu saya buat Habib, karena kebetulan Guru Zaini itu murid dari kakek saya, seorang alim besar, alama, waliullah dari Hadramaut, yang kemudian sempat berhijrah ke Mekah dan tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah, dikuburkan di samping kuburan istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah. Kuburan beliau di samping. Beliau orang sangat dikenal di Mekah, mengajar di Masjidil Haram dan sebagainya. Dan Guru Zaini kalau datang ke Mekah, kalau musim haji umrah, tidak akan pulang ke Indonesia sebelum bertemu kakek saya. Apapun, walaupun dia lagi sakit, saya nggak akan pulang sebelum ketemu beliau. Kenapa? Orang-orang dulu menghargai orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, ya, kasihnya Allah. Sampai sempat dari waktu beliau mendengar kabar Habib Atas, namanya itu Habib Atas Al-Habsyi, ingin bersilaturahmi nggak bisa karena beliau sedang sakit dan tamu nggak diizinkan datang. Ini semuanya kondisi sedang lemah pada saat itu, sedang datang hal antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang datang apa semua, beliau hanya duduk saja di kursi, dia tidak buka mata. Tapi ketika ada orang datang di rumahnya, di depan rumahnya, belum masuk dari luar, dari jauh, itu dia buka matanya, waalaikumsalam, itu dong. Udah gitu. Jadi Gus ini pernah juga jarak berapa ratus meter dari rumahnya, beliau menghadap ke rumah, mengucapkan salam dan dijawab salam dari dalam. Salam itu dong. Dan cukup saya, yang penting saya sudah melihat rumahnya dan saya sudah melihat jawaban dari beliau untuk pulang. Dan ada di YouTube kalau dicari, Guru Zaini memberikan keterangan bahwa Habib Atas Al-Habsyi itu wali kutub pada saat beliau hidup di Mekah. Nah, kita sekarang ini hendaklah menyadari bahwa kondisi keimanan umat Islam sekarang ini betul-betul sedang degradasi, ya, sedang melemah luar biasa. Makanya musuh-musuh Islam sekarang ini merajalela di mana-mana, gak di dalam negeri, gak di luar negeri. Masya Allah, gak terbayangkan, keadaan mengerikan luar biasa. Kita merasa tenang-tenang aja, berarti kita masih belum tergugah hati kita, belum tersadarkan bahwa kita ini hidup harus punya way of life, jalan hidup yang harus kita jadikan landasan dalam menjalani hidup setiap hari. Kembali lagi kepada ayat 108 tadi. Katakan wahai Muhammad, bahwa way of life-mu kalau mau selamat nih dari Allah, ada senantiasa menggunakan segenap tenagamu, pikiranmu, hartamu untuk digunakan mengajak manusia kepada Allah SWT. Setiap saat di pikiran kita, yang ada di otak kita,
bagaimana hari ini saya bisa mengajak manusia kepada Allah, istri saya, anak saya. Pertama diri kita sendiri, mengajak kepada Allah. Maksudnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jangan merasa kita sudah beriman. Jangan. Kita belum mencapai derajat beriman. Kita ini baru muslim. Kita ini semua kemungkinan besar masih baru muslim. Makanya ada orientalis yang bertanya kepada seorang ulama besar di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir terkenal di dunia. Dia mengejek ulama Islam ini. Bilang, kalian bilang Allah dan Tuhanmu Maha menolong orang-orang Islam. Di mana-mana orang Islam terpuruk, lemah, hina, dijajah dan sebagainya. Dijawab oleh beliau, benar itu kalimatmu, karena mereka belum mencapai derajat iman, baru muslim. Tapi mereka sholat, ya walaupun sholat, yang dinilai bukan sholatnya, tapi yang dinilai kualitas dari sholatnya. Benar gak? Kalau orang sholat hatinya nggak nyambung sama Allah, nanti dia harus berjuang supaya bisa khusyuk. Karena Rasulullah bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Seorang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali yang dihayati, ya, yang dihayati olehnya. Dia melihat tuh cahaya ketika sholat, melihat tuh cahaya Allah yang membimbing hatinya, membimbing pikirannya melalui cahaya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadir setiap saat, ya, hadir. Itu Guru Hijai ketika saya datang di Skupul, dia tanya, Habib Abu Bakar, Masya Allah, katanya, antum hadir di sini, antum punya kakek hadir. Sebut satu-satu, Habib Fulan, wali-wali kutub hadir semua. Kata antum, apa? Melihat dengan cahaya hati. Nah, kita sekarang ini apakah sudah punya cahaya hati belum? Kalau belum punya, kita harus bersungguh-sungguh pada hadirin. Sia-sia kalau nggak hidup kita. Karena seorang tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali yang dihayati, yang dipahami. Jadi kita harus meningkatkan rasa cinta kita kepada sholat, keyakinan kita kepada sholat ini. Sholat ini peristiwanya nih seperti Isra Mi'raj. Rasulullah diberikan hadiah sholatnya pada saat Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah langsung Sidratul Muntaha. Jadi kalau orang sholatnya betul-betul berusaha khusyuk, maka kehidupannya akan berubah. Dan nggak bisa mau berusaha khusyuk terus tiba-tiba hanya dengan kita paksa-paksain untuk konsentrasi itu. Wajah kita kerut-kerutkan, saya mau khusyuk. Gak bisa sulapan begitu. Ada prosesnya, ada perjuangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 74 berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan. Siapa sih yang dikatakan orang yang benar beriman menurut kriteria Allah dan Rasulnya SAW? Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 74. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka mau berhijrah. Hijrah ini syarat. Hijrah ini apa? Maknanya kita bergerak. Rasulullah bergerak dengan bersusah payah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan seluruh dunianya. Semua dunianya, rumahnya ditinggalin. Bayangin kalau kita disuruh hijrah di zaman Rasulullah, harus ninggalin rumah. Bapak punya rumah harga 10 miliar, 100 miliar, usaha harga 1 triliun, pabrik, perusahaan, tinggal semuanya ikhlas karena Allah. Itu para sahabat dulu berhijrah bersama Rasulullah begitu. Ada orang kaya punya kebun kurma, harus ditinggal, dirampas sama orang-orang kafir Quraisy. Pergi hijrah, hanya yang dilihat apa yang diharapkan? Allah dan Rasulnya doang. Hebat gak hijrah? Meninggalkan segala dunia hanya mencari Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka menjadi manusia paling mulia di dunia dan di akhirat. Nah, kita juga harus berhijrah.
Cuma hijrah kita kalau disuruh seperti Rasulullah dulu, tinggalin rumah, tinggalin semua kekayaan, nggak ada yang bakal ikut satupun. Benar nggak? Lu harus hijrah, lu tinggalin kota lu, rumah, pabrik, perusahaan, toko, tinggal semua, serahin. Hijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya, mencari, bekerja untuk Allah dan Rasulnya, berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Ada yang sanggup nggak kira-kira? Ada yang sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup. Bahkan mereka dulu meninggalkan anak istri. Sebagian istrinya belum Islam, belum masuk Islam, sebagian istrinya, para sahabat harus tinggalin. Kalau gak mau masuk Islam, dibujukin, gak mau juga tinggal. Bodoh, berat ya. Makanya orang yang berhijrah dulu itu Rasulullah dan para sahabat itu kedudukan yang paling tinggi. Maka di Al-Quran, kalau Allah ingin menjelaskan sifat-sifat orang beriman yang sangat tinggi, adalah mereka mau hijrah. Kalau gak mau hijrah, kata Rasulullah, nah, kata Allah, jangan dilihat lagi. Berarti dia gak full cinta Allah dan Rasulnya, gak full, masih mementingkan kepentingan. Nah, kalau kita sekarang cinta sama Allahnya full gak? Wajib. Ada gak berani mengaku, oh saya sudah full? Waduh, kalah sahabat Nabi. Iya baik. Ciri-cirinya kalau kita ini sudah, iman kita ini sudah oke, Pak Haji. Kita ini dalam menjalankan perintah Allah SWT, hati kita itu selalu tersentuh, tergetar. Allah berfirman apa? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman hanyalah. Jadi hanya ini nih yang mau disebutin. Kalau enggak berarti kita masih belum. Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah alladzina idza dzukirallah wajilat, yang jika disebut kalimat Allah yang maha agung, maha besar, yang maha mencipta, maha segala-galanya, maha melihat, maha mendengar, ketika disebut kalimat Allah bergetar jiwanya saking takut sama Allah, ingat Allah, melihat dia. Sekarang orang kalau dikasih CCTV aja, diawasin oleh polisi, dia sudah khawatir, takut salah bergerak, salah bertindak. Mana? Nah ini CCTV-nya Allah itu lebih daripada berjuta-juta CCTV manusia. Nah, makanya ciri orang yang beriman, betul-betul beriman, jika disebut kalimat Allah, udah dia, yang lain-lain itu semua nggak ada yang penting. Yang paling penting Allah dulu. Apa yang dikehendaki Allah, yang lain-lain enggak. Maka Nabi Muhammad SAW ketika mendengar suara azan dalam bahasa Arab itu identik dengan kalimat nidaul khair. Ini masjid apa namanya? Hah? Berarti ini masjid azan. Nidaul khair itu artinya adalah memanggil kepada kebaikan. Bagus, ini namanya, ini cocok banget ini. Nah, penting orang Islam yang memahami bahwa seluruh hidupnya harus di bawah pemahaman way of life yang tadi itu, way of life yang tadi. Jadi seluruh hidup kita, Pak Haji, pikiran kita, hati kita tuh tujuannya cuma satu: bagaimana apa yang diberikan kepada Pak Haji diberikan kepada saya, ya, konsentrasi semuanya, semua konsentrasi seperti para sahabat Nabi ketika mendengar Nabi memberikan tausiah. Sahabat Nabi itu nggak ada yang bergerak, Pak Haji. Gerakin matanya gini nggak berani. Kenapa? Cahaya yang dibawa oleh Rasulullah itu akan masuk ke hati, yang hati itu berusaha juga untuk konsentrasi. Tapi begitu konsentrasinya buyar, tuh cahaya yang mestinya masuk tuh belok. Maka dikenal para sahabat Nabi kalau sedang mendengarkan tausiah dari Nabi Muhammad, ya, nasihat dari Nabi Muhammad, itu betul-betul duduk khusyuk, bukan hanya lahiriah, batin semua. Seperti patung, Pak Haji. Seperti apa? Patung. Sehingga burung-burung tuh yang berterbangan ketika melihat nih para sahabat Nabi duduk mendengarkan tausiah dari patung, dikira nih orang-orang ini patung. Hingga burung-burung itu apa? Hingga di kepala para sahabat. Dia ke patung ini, nggak bergerak sama sekali. Nafasnya pun diatur sedemikian rupa. Kenapa? Menyesuaikan hatinya agar mendapat siraman cahaya dari hatinya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Ada apa aja biarin aja. Yang bukan tugas kita biarin.
Enggak? Ya, konsentrasi kita. Karena kita sedang berhadapan orang yang membawa warisan baginda Rasulullah SAW. Warisan baginda Rasulullah SAW, ada nggak yang lebih mahal kaji? Kalau ada orang menganggap ada yang lebih mahal dari warisan baginda Rasulullah SAW, dari berbagai seginya, ya, ilmu yang datang dari Rasulullah SAW, berarti orang itu dipertanyakan keimanannya. Gak nyambung sama Islam, gak nyambung sama Rasulullah. Kalau dia mengatakan ada yang lebih berharga dari warisan Rasulullah, dia sudah menghina Rasulullah, dia sudah menghina Allah. Jadi jaga hati kita, kesempatan hidup kita jaga agar bagaimana kita setiap hari punya way of life yang sama dengan way of life Rasulullah. Gunakan pikiran kita, hati kita, waktu kita pola sedemikian rupa, kita manage sedemikian rupa. Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, istri kita, kepada anak kita, tetangga tanggung jawab kita. Kalau ada tetangga yang nggak ke masjid, siapapun juga, kita harus risau wajib. Harus risau. Maka Rasulullah SAW dulu kalau ada para sahabat yang tidak ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, pernah Rasulullah hamamtu, aku sudah serius kata Rasulullah mau menyuruh sahabatku mengumpulkan kayu bakar agar itu rumah-rumah orang yang nggak mau sholat 5 waktu di masjid itu dibakar rumahnya. Saking pentingnya sholat berjamaah 5 waktu. Nah, kalau ada orang sekarang nggak sholat 5 waktu berjamaah, dia di samping masjid, nggak paham berarti dia. Belum paham siapapun dia, walaupun dia hafal Quran 30 juz, walaupun dia anak Nabi pun, berarti dia nggak paham dia, belum tersentuh hatinya. Padahal Allah tadi berfirman apa? Sungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebut kalimat Allah bergetar jiwanya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya bergetar, Allah memanggilku, Allah pencipta langit dan bumi, surga neraka, Allah yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan air dari muka bumi, Allah yang memberikan aku oksigen bisa bernafas, memberiku mata, telinga. Allah lebih besar, wahai hambaku. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari kamu, dari istrimu, dari anakmu, dari apapun juga yang ada di muka bumi. Benar gak? Itu orang yang beriman akan tersentuh. Kalau tidak tersentuh orang yang beriman, gimana dia bisa mengajak manusia kepada Allah? Manusia ini diajak kepada Allah dengan hati kita, haji. Kalau yang ngajak cuma mulut, walaupun mulut kita pandai berbicara, gak akan tersentuh. Karena dia sendiri belum tersentuh hatinya. Buktinya apa? 5 waktu gak di masjid, rumahnya gak jauh dari masjid. Saya bawakan cerita seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau buta matanya, tapi tidak buta hatinya. Sulit gak apa? Orang di padang pasir mau ke masjid, dengar suara azan, masjid agak jauh, tapi buta, susah gak kira-kira? Jalannya susah gak Pak? Masya Allah. Ada yang belum jawab, susah gak Pak? Susah gak deh? Kalau gak susah, kalau masih ragu, coba deh nanti pulang saya ikat kepala matanya. Coba pulang ke rumah, pulang balik ke sini, kira-kira pada benjol gak kepala? Benar gak Pak? Pada benjol gak? Lihat aja tak? Saya pernah bawakan ini juga dulu waktu di sekumpul berketawa semua orang. Berbenjol, benar gak? Bayangin ini sahabat Nabi buta, terus beliau datang kepada Rasulullah, Rasul saya ini buta, sulit jalan, buta, gak lihat apa-apa. Padahal Mas boleh gak saya gak sholat di masjid, sholat di rumah? Rasulullah tanya, kamu dengar gak suara azan? Allah memanggilmu. Dengar katanya. Kalau dengar kamu harus datang ke masjid. Coba bayangkan, sebegitu pentingnya yang dipentingkan sama Allah dan Rasulnya, kita belum bisa menjalankan. Itu sudah jadi ukuran. Berarti dia sedang lemah imannya. Orang begitu gak bakal bisa memberikan cahaya, memberikan pengetahuan. Mungkin bisa dikit, ilmu dikit, baca kitab. Orang sekarang gak pernah belajar agama, gak pernah lulusan agama yang tinggi, ya, gak pernah lulusan sekolah agama tinggi, belajarnya gak jelas, baca buku dikit, dari Google dikit udah ngajar. Dia anggap wah ustaz alim, padahal ilmunya cuma setitik 2 titik. Enggak? Ibaratnya kalau sekarang ngomong
Sini ada yang jago bahasa Inggris nggak? Ada nggak jago bahasa Inggris? Nggak ada. Hah? Coba sekarang saya kan bahasa Inggris bisa juga ya. Misalnya nih, saya bawa satu orang teman saya yang bisa bahasa Inggris tapi dikit-dikit doang tuh bahasa Inggrisnya apa namanya rusak lah, kocar kacir bahasa Inggrisnya. I want to go tahu nggak kira-kira? Saya sendiri nggak ngerti. Wah, pasti kalian menyangka, Habib Abu Bakar ini bahasa Inggrisnya jago kayak air. Padahal salah semua. Benar nggak? Karena yang dengerin lebih nggak tahu. Benar gitu. Saya pernah tuh dulu diajak ngomong bahasa Inggris pada waktu saya nggak bisa bahasa Inggris, disuruh nerjemahin. Saya terjemahin pakai hati aja. Ada seorang dai dari luar negeri, dari Eropa, suruh terjemahin, nggak ada yang terjemah. Habib Abu Bakar harus terjemah. Saya masuk, astagfirullahaladzim. Gimana caranya? Katanya dia, kamu tahu nggak ada bahasa namanya bahasa hati. Kontak hati kamu dengan saya, minta kepada Allah diberi pemahaman dari hati. Oh bisa ya? Saya pikir-pikir benar juga ya, karena orang zaman sekarang, orang-orang yang bisu tuli kan pakai bahasa Tuhan kan bisa. Mau cerita segala macam Amerika perang sama Israel gini-gini doang udah paham semua. Benar nggak? Kenyataannya. Apalagi bahasa hati. Kata dia, kita baca Al-Fatihah, kirim kepada Rasulullah semua dengan niat kamu bisa paham apa yang saya jelaskan. Dalam hati saya gila. Kalau saya salah gimana? Gak apa-apa kalau salah. Yang penting dia tahu juga saya sudah dari kecil belajar agama. Jadi ujung-ujungnya pasti ceramah saya mengajak manusia pada ibadah, pada sholat. Udah, bisa terjemahin apa yang ada di hati. Ceramah hampir 1 jam, aduh dia bilang, hati saya pasang gimana aja. Mungkin berkat doanya dia juga, dia orang soleh ya, orang Eropa tapi guru-gurunya para ini juga para aulia gitu. Udah saya terjemah Pak Haji. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Pokoknya saya sendiri nggak tahu untuk benar apa salah. Sesuai nggak yang terjemah? Yang penting isinya bagus. Mengajak manusia kepada way of life kita yang tadi itu. Orang-orang yang datang pada samping-samping orang gila nih bocah nih bahasa Inggrisnya air. Terjemahan begitu dia bisa ya, masih SMA seperti itu. Luar biasa, nggak sia-sia nyekolahin anak yatim lagi. Saya kan dari kecil ditinggal ayah saya. Saya umur masih 4 bulan, masih bayi merah ditinggal ayah. Umur 31, ayah saya meninggal. Masya Allah, di sini udah pada bonus semua ya Pak Ji. 31 tahun mestinya udah meninggal. Tapi sampai sekarang masih dikasih sama Allah, alhamdulillah. Nah, kesempatan itulah Pak Haji, singkatnya, bagaimana kita menjadikan way of life kita itu adalah untuk senantiasa membawa diri kita ini bukan hanya jasmani, rohani, hati kepada Allah, dan mengajak manusia sebagaimana Allah, agar apa masjid ini dipenuhi di sholat 5 waktu. Ini ada sholat Jumat di sini, ada minimal seperti sholat Jumat 5 waktu. Kita berpikir tadinya nggak mungkin, mustahil kayaknya. Nggak ada yang mustahil. Ada pesantren di daerah Magetan, ada yang pernah dengar Togorong? Itu dulunya di situ tempat banyak maksiat, basis PKI loh dari zaman dulu. Di Magetan, dekat Madiun ya, nggak jauh dari Madiun ya, nggak jauh. Basis PKI. Tuh di sana nggak ada yang dinamakan kota santri, nggak ada. Laki perempuan semua tuh sudah masing-masing sibuk urusan dunia. Perempuan itu kalau ke ke sawah pakai pakaian cuma segini, ada yang pakai kemben doang begitu kan Pak Ji? Iya. Tapi dengan dihidupkannya dakwah di situ, orang-orang yang punya kepedulian. Pak Kiai Mahmud di situ namanya. Saya punya teman juga dulu. Gak henti-hentinya dia mengajak manusia, bukan hanya untuk beribadah, beramal, mengajak manusia untuk bisa mengajak orang lain, untuk bisa mengajak yang lain. Yaitu tadi kembali pada ayat tadi, menjadikan way of life, jalan hidupnya itu senantiasa berusaha menjadikan semuanya untuk bisa mendekatkan manusia kepada Allah, kepada masjid, kepada agama. Berusaha. Selang berapa tahun itu sekarang terborong seperti Madinatul Munawwarah zaman Nabi.
Semua pakai pakaian Islami, perempuan-perempuan pakai cadar, ibadah. Kita kalau pergi ke toko di situ belanja apa semua, kita ketinggalan HP, nggak ada istilah hilang itu Pak. 2 hari lagi datang ke situ nyari HP, oh ada Pak, kita simpan. Amanah semua. Padahal awalnya lebih parah daripada keadaan yang kita lihat sekarang ini. Basis PKI, banyak orang mabok, banyak orang apa, ya kan? Jadi jangan pernah merasa, wah nggak mungkin, berat, jangan. Kan ada Allah. Allah kita sekarang ini kan Allahnya Nabi Muhammad yang dulu juga kan. Allah yang sekarang ini kan Allahnya yang dulu memberikan pertolongan kepada para sahabat kan. Sama nggak? Apa Allahnya KW? Ma'udzubillah. Sudah. Jadi yang mengatakan bahwa nggak mungkin, berarti imannya belum nyampe, karena dia belum menjalankan, belum menjadikan way of life-nya itu adalah mengajak dirinya, keluarganya, menggunakan hartanya, pikirannya untuk semata-mata mencari keridhaan Allah, mengajak semua makhluknya. Nah itu way of life kita. Makanya saya dimanapun saya berada, tujuan saya, walaupun saya ada urusan pribadi, tujuan saya pergi ke Balikpapan, bagaimana saya bisa mengajak manusia kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di masjid, musola, gak peduli, gak nunggu diundang. Benar gak? Kata dasar kecintaan kepada sesama hamba Allah. Benar gak? Kita silaturahmi sini. Saya datang karena silaturahmi karena Allah, untuk mengajak manusia kepada Allah. Karena dengan saya berusaha mengajak manusia kepada Allah, yang pertama kali mendapat kekuatan, mendapat cahaya dari Allah adalah siapa? Saya sendiri. Karena saya berusaha mengajak. Yang kuat pertama kali dapat kekuatan siapa? Saya sendiri. Kalau saya nggak berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah, iman saya juga bisa berkurang, Pak Haji. Karena itu way of life. Jadi orang kenapa sekarang lemah? Orang Islam, kadang ilmunya banyak, doktor, profesor, karena dia tidak menjalankan way of life itu. Dan sekarang kalau mau kembali kepada kejayaan Islam, jadikan semua umat Islam ini sebagai dai. Wah, saya nggak punya ilmu, semua punya. Yang ada tuh kamu nggak punya setruman, belum kesetrum hatinya dengan Allah SWT. Benar nggak? Belum nyambung. Tapi kalau sudah setrum tuh, nah yang nyetrum ini ustadz-ustadz yang punya ilmu luas pun nggak akan bisa, Pak Haji. Profesor, doktor, ustadz yang ilmunya luas, bahkan yang hafal Quran sendiri. Saya lihat banyak, Pak Haji, orang hafal Quran tinggalnya di sebelah masjid, 5 waktu juga nggak bisa di masjid. Jadi nggak kudu-kudu hafal Quran. Yang penting hati kita ini bisa bersinergi dengan Al-Quran, walaupun nggak hafal, tapi cinta kepada Al-Quran itu bisa menjadi api yang menggerakkan seseorang untuk beramal soleh. Nah, kembali tadi, kalau ustadz sekarang banyak, kiai banyak, habib banyak, dan sebagainya. Kita harus terus terang nih, kok masyarakatnya nggak bisa ditarik kepada Allah SWT karena usahanya kurang. Usahanya kurang. Dia sendiri mungkin belum punya cahaya iman. Itu harus diperjuangkan, Pak Haji. Gak ada namanya keturunan langsung dia punya cahaya iman, itu gak ada. Cahaya iman harus diperjuangkan segenap tenaga pikiran. Dia harus lebih mengutamakan iman kepada Allah, dan amalan lebih diutamakan dari istrinya, dari anaknya, dari ibunya, dari ayahnya. Itu, Pak Haji, yang harus kita perjuangkan. Kok bisa Habib bicara begitu? Yang berkata siapa begitu? Hujahnya mana? Dalilnya mana? Kan orang sedikit-sedikit semua tanya hujah. Dalil enggak? Dalilnya surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24. Bukan nanti. Makanya sebaiknya kalau datang pengajian kemana-mana itu bawa buku, bawa catatan supaya tidak lupa. Dalam surat At-Taubah itu dijelaskan Allah memberikan ancaman. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada umat Islam, kalau seandainya mereka masih berani mencintai ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, padahal cinta kepada ayah wajib, cinta kepada ibu wajib, benar? Cinta kepada anak wajib, cinta kepada istri dan suami wajib nggak? Wajib. Tapi kata Allah, kalau berani mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai anak, istri, suami, mencintai bisnis, toko, pertanian, semua yang berhubungan dengan dunia itu, ya, mencintai rumah-rumah. Kita cinta nggak sama rumah kita? Cinta banget sama rumah, benar?
Kalau berani masih mencintai tadi itu ayah, ibu, istri, anak, rumah, bisnis kita, lebih dari cinta kalian kepada Allah, awas kata Allah, azab Allah yang bakal turun. Coba bayangin. Ya orang sekarang masih mencintai selain Allah melebihi Allah. Buktinya dipanggil sama Allah, entar dulu. Berarti apa? Ada yang lebih penting pada saat itu. Kalau cuma sekali waktu, mungkin lagi dalam keadaan capek ya, keletihan luar biasa atau sakit, wajar. Mungkin masih, tapi kalau jadi rutinitas, sehari, 2 hari, 3 hari, dia sebetulnya sudah mengutamakan selain Allah. Walaupun dia hafal Quran 30 juz, walaupun dia hafal hadis 1 juta hadis, hatinya belum bercahaya. Nah orang yang belum bercahaya gitu, dia akan gak bisa nyetrum, gak bisa memberikan cahaya kepada umat nih. Paham maksud saya? Orang yang gak punya cahaya, walaupun dia keturunan siapapun, ilmunya sebanyak apapun, gak punya cahaya iman di hatinya, dia gak akan bisa menularkan cahaya. Benar gak? Contohnya sekarang saya gak punya duit, bisa gak saya ngasih duit? Orang saya gak punya duit, bisa gak ngasih duit? Bagi-bagi duit, kan saya gak punya, ya gak bisa. Betul kan? Saya gak punya cahaya iman di hati saya. Bagaimana saya bisa menularkan cahaya iman kepada rakyat? Saya sendiri gak tergerak hati saya dengan Allah untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bagaimana saya bisa mengajak orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Omong kosong dong. Betul kan? Itu yang kita prihatin sekarang. Makanya pergerakan sekarang ini saya ingin menggerakkan semua orang, siapapun juga itu, baik dia habib, baik dia itu kiai, semua menyadarkan mereka, mengajak mereka bersama-sama, ayo kita raih kesempatan yang masih ada, kemuliaan dari Allah, agar kita selamat Pak Haji. Kalau kita nggak segera mengutamakan ini, kita ibarat dalam kapal, di atas sebuah kapal, kata Rasulullah, kita ini sedang karam, tapi kita nggak terasa. Udah karam setengah kita nih, tinggal habis karam umat Islam ditindas, bakal habis dikuasai oleh musuh-musuh Islam, seperti terjadi di Gaza, saudara-saudara kita yang mana mereka, subhanallah, Allah sudah pilih mereka menjadi manusia-manusia yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, nggak ada yang sanggup mengalami cobaan seperti di Gaza, Pak. Nggak ada yang sanggup berpuluh-puluh tahun sejak kecil tiap hari berhubungan dengan bom, dengan roket, dengan darah, dengan kelaparan, dengan kehausan. Ya Allah, kita doa. Allah beri pertolongan keselamatan. Ada rahmat Allah yang maha luas yang mungkin dirasakan oleh mereka yang kita tidak tahu. Ya. Mereka berkata itu rahmat Allah itu masuk dalam jiwa hati mereka tuh dengan rahmat yang sangat besar, yang mungkin kita nggak dapat rahmat sebesar itu. Ya, pada jenazah mereka tuh saya punya teman banyak yang kirim bantuan ke sana, kita ngumpulin dana juga banyak ke sana. Itu saya melihat itu mayat jenazah itu sudah ditemukan setelah seminggu 2 minggu nggak ada yang bau, harum baunya. Insya Allah. Itu menambah keimanan kita. Ya, pernah ditemukan kuburan paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Pernah dengar? Sayyidina Hamzah paman Rasulullah SAW. Udah berapa ribu tahun hidup ya? 1400 tahun lebih. Itu di Madinatul Munawwarah, kuburannya di atas bukit kecil, sendirian. Kuburannya sendiri di situ, nggak ada kuburan lain. Karena waktu meninggal syahid di situ, Nabi bilang kuburkan di tempat itu juga. Pada waktu terjadi banjir di Madinah, Allah itu ingin menunjukkan senantiasa kebesarannya. Itu kuburan rumahnya terurai dengan air kebuka. Lagi di situ ada kuburan kecuali satu, paman Rasulullah. Bingung ini ulama, sebenarnya ada kuburan satu utuh seperti baru meninggal hari itu. Darah masih mengalir, baunya harum. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah SWT, tidak ada Tuhan. Ternyata dicek ya sudah nggak ada lain orang, ya dia ini adalah paman baginda Rasulullah, masih utuh, darah masih berbau harum, wajahnya bagus, ganteng, macam kelihatan utuh, dan di dadanya ada bekas dirobek oleh, dalam sejarah dulu dadanya dirobek oleh Hindul, ya. Itu dalam sejarah kalau kita baca, jadi ada bukti semua. Ya Allah, orang menangis semua banyak, pada nangis semuanya, pada bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita jangan sampai menangis bertobat
dalam keadaan udah terlambat. Masjid ini harus dihidupkan, nidaul khair, apalagi ini kalian harus tahu maknanya. Nidaul khair ini mengajak kepada kebaikan. Kalian ini termasuk orang-orang yang kelihatannya sederhana, tapi kalau mengikuti metode yang saya jelaskan tadi dari Allah dan dari Rasulullah, kalian akan dibantu oleh Allah, diberi kemudahan untuk kalian bisa menjadi asbab, jadi sebab orang-orang yang gak sholat jadi mau sholat masjid, jika masjid makmur. Yang belum mau sholat kita doain, kita menangis di hadapan Allah, ya Allah. Dan datangkan orang-orang yang memang rajin sholat di masjid. Makanya kalau panggil ulama, jangan sekalipun panggil satu pun ulama. Kalau kita tahu, ya datanya dia itu nggak sholat 5 waktu berjamaah, jangan diundang. Karena apa? Nggak akan bisa menggerakkan. Dia nggak punya cahaya berarti. Nggak punya cahaya. Saya pernah sampaikan kepada guru izin, sahih kalamat betul, ya kan? Nah, jadi kita harus seleksi. Jangan habis-habisin uang, undang sana, undang sini, acara maulid sana, maulid sini, hadir maulid tapi sholat 5 waktu kagak. Maulid itu kita kan mau berbahagia bersama Rasulullah, kehadiran Rasulullah. Lah yang terpenting bagi Rasulullah itu apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kita nggak bisa sholat berjamaah 5 waktu, itu nggak membuat Rasulullah senang. Nggak membuat Rasulullah nggak butuh disolawatin tapi kamu nggak sholat. Nggak butuh Nabi, nggak butuh. Ini harus kita pahami. Jadi kita harus pintar, jangan asal-asalan doang. Semua diikuti, yang penting ini, yang penting itu, keturunan ini. Boleh kita menghargai karena ada darahnya, boleh. Tapi kita harus prihatin dari hati dan kita harus bergerak sendiri. Nggak harus menunggu mereka, tapi kita sendiri bergerak, mengajak manusia tetangga. Siapa dulu, siapa yang kita sasar, siapa aja dulu. Gerakkan. Kembali ini bahaya. Kalau kita nggak kembali kepada Allah ini bahaya. Umat Islam sekarang ini bakaran. Musuh Islam udah berkuasa di segala segi, di segala lini. Kita dijajah nanti kita. Jangan sampai itu terjadi. Makanya saya risau. Kerisauan saya ini dari mana datangnya? Dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu yang paling banyak risau atas keadaan umat ini. Tiap hari mikirin umatku datang ke sana berdakwah, datang ke sini, masuk ke pasar, pergi ke Taif, benar nggak? Apakah Rasulullah dakwah menunggu diundang? Menunggu diundang nggak Rasulullah dakwah? Nggak. Itu dasar kecintaan, kesadaran, mau nyelamatin manusia. Saya juga sekarang ini berusaha mengikuti itu. Saya nggak butuh nunggu undangan, diundang datang, nggak diundang juga datang. Terpenting itu loh. Nilai berlian yang terpenting itu harus ada di hati kita, itu cahaya Rasulullah. Way of life itu aja. Itu harganya lebih mahal daripada langit dan bumi. Nah, itulah para hadirin dimuliakan Allah, kesempatan yang mulia ini. Jadi karena kerisauan yang ada di hati saya ini, saya transfer ke hati para hadirin. Risaulah kalian atas keadaan iman kalian yang masih kurang jauh dari garis semestinya, yang belum menjamin kita selamat. Dengan apa? Dengan menjadikan way of life kita mulai hari ini adalah bagaimana mendekatkan diri saya, istri, anak saya, tetangga saya, teman saya, bagaimana semua bisa kita ajak kembali kepada masjid, kembali kepada Allah. Itu nomor satu. Jangan kecil hati. Oh, saya nggak punya ilmu. Demi Allah saya beritahu ya. Dulu ada yang ikuti saya waktu saya di Solo dulu. Ya, saya dulu pernah datang ke diundang sama Guru Zaini itu bersama Habib Hadis. Ada yang kenal Habib Hadis? Ya, saya bersama rombongan beliau satu pesawat, diundang khusus oleh Guru Ijek dari Solo ke Sekumpul ke Jakarta. Nah, jadi saya ingat sedikit nggak apa-apa kita lanjutkan karena Rasulullah SAW sendiri pernah melanjutkan. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah dalam suatu ceramah itu melanjutkan juga, karena dia bilang kita bukan mau, tapi ini mutiara-mutiara dari Allah dan Rasulnya ini bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Sedangkan sholat itu, nilai dari sholat kita itu tergantung daripada kualitas, daripada kekhusyuan. Jadi sesuatu yang bisa membawa kekhusyuan itu sangat dibutuhkan supaya sholat kita itu setiap saat berubah kekuatannya, kekhusyuannya. Jadi kembali tadi dari Solo saya memang asalnya dulu. Nah, bagaimana kita bisa punya pemikiran seperti pemikiran Rasulullah? Nah, saya cerita ada satu orang tukang beca.
Sholat di masjid jarak kagak, bahasa Arab boro-boro, baca Quran nggak bisa, alif aja nggak tahu. Tapi ikut sama saya dia, senang dia sama saya. Program-program pengajian saya waktu saya disuruh ikut, saya dibecain sama dia, becain kemana-mana pokoknya nggak mau dibayar deh. Tapi kalau pulang selalu saya selipin di lacinya dia itu. Saya kadang-kadang saya taruh di depan rumahnya dia, supaya dia merasa bahwa saya bilang kalau orang berjuang untuk Allah ada bantuan dari Allah, saya bilang. Dan dia yakin itu. Terus saya nggak mau dibayar pokoknya dari Habib. Tapi setiap saat saya masukin malam-malam pada ada orang yang masuk di bawah pintunya duit. Tambah yakin dia gila. Saya bilang gimana tuh saya? Dia cerita sama teman-teman dapat duit saya gitu. Teman saya udah saya bilangin juga, bilang duit itu bisa dari mana-mana, bisa dari malaikat. Terus tambah yakin. Masya Allah. Orang itu harus dibangun keyakinan. Padahal itu benar-benar kalau Allah mau. Dan itu banyak kejadian teman-teman saya, orang yang soleh, anaknya itu dari kecil dilatih untuk yakin kepada Allah. Jadi anaknya itu sebelum merengek manggil ayah, ibu, itu manggilnya Allah dulu, Allah. Itu diajarin begitu. Suatu saat orang tuanya pergi mendadak ada keperluan penting, lupa nih anak di rumah lagi tidur, nggak disisain makanan, nggak disisain apa-apa, di rumah kosong loh. Dia perginya jauh. Waktu di jalan ingat orang tua, lupa tadi anak, kita siapin susu, kita siapin apa semua. Nah, anak udah dibiasain pulang apa-apa, ya Allah suruh sholat 2 rakaat ya jadi. Bener orang tuanya nggak ada, yang makan nggak ada, semua bingung, rumah dikunci. Ya mau masih kecil, mau 11 tahun. Sholat dia ambil air wudhu, sholat udah diajarin, bagus. Sholat selesai dilihat nggak ada. Sholat lagi sampai 2 rakaat sampai 8 rakaat. Habis sholat ada yang ketuk pintu, bawa hadiah makanan macam-macam. Habis saya nggak bisa keluar. Kebetulan jendela ada yang bisa dimasukin barang. Masukin barang, jadi barang macam-macam tuh makanan. Ada anggur segala macam. Ada sebagian yang bisa dimasukin, diselipin gitu. Bisa diselipin ke dalam, jadi dia bisa makan tuh anak. Orang tuanya lari-lari dari jauh, bingung nih anak udah dari subuh belum makan. Katanya di depan rumah banyak makanan. Dan anaknya lagi santai-santai aja, nggak lapor, nggak nangis, nggak apa. Kenapa? Mintanya sama Allah. Allah mau memberi kan? Anak kecil nggak ada dosanya. Itu harus kita ajarkan pada anak kita keyakinan kepada Allah. Jadi kita harus merubah pemahaman pemikiran kita ini sedikit demi sedikit. Gak susah lagi. Tadi tukang beca, tadi tahu nggak? Baca alif nggak ngerti, sholat nggak bisa, semua dia ke masjid aja malu-malu, ngumpet di belakang. Tapi setelah ikut sama saya gembleng terus, kita salurkan terus pemikiran, tenaga, ya, iman. Sudah seling berapa tahun Pak Ji? Suruh ceramah di masjid nih, tukang beca nih, nggak sekolah, SD cuma sampai kelas 3. Ceramah nih 1 jam nggak berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, mendengar kita, Allah dengar. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Itu ngomong, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikan apa-apa yang kau minta. Ini tukang beca. SD cuma kelas 3. Jadi ada nggak yang nggak tamat SD? Hah? Nggak ada kan? Berarti lebih hebat dong. Jadi kalau merasa rumah jangan merasa kecil Pak Haji. Kita merubah aja pikiran kita, hati kita ini agar masuk dalam jiwanya Rasulullah, dalam cahayanya Rasulullah. Ada nggak cahaya Rasulullah sekarang? Ada. Kalau kita betul-betul yakin sama Allah dibukakan. Kakek saya tuh bilang, kalau orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, ketika dia khusyuk, dia nggak melihat cahaya Rasulullah SAW dengan hatinya. Kesian itu orang. Nggak kudu-kudu tahajud, salawat dan khusyuk, hatinya nyambung sama Rasulullah, dan dia nggak melihat cahaya Rasulullah hadir ada. Kesian katanya. Coba ya gitu. Nah kita boro-boro lihat cahaya Rasulullah. Selawat 1000 kali, 2000 kali, ya belum nyampe, harus berjuang. Gak jauh ada, Allah tuh maha dekat. Siapapun bisa mendapatkan rahmat dari Allah yang maha luas. Karena rahmat Allah mengirimkan rahmat melalui pancaran Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk para sahabat, benar nggak? Bukan hanya untuk para sahabatnya, bukan hanya untuk pada keluarganya Rasulullah doang. Fatimah, Hasan, Husain, betul nggak? Tapi untuk kita, untuk umat. Masa sih Pak Haji? Ya iya kok, masa gimana sih? Masa Allah mau pilih-pilih?
Logikanya gini, Allah kasih matahari. Ya, cahaya matahari, tanpa matahari kita semua mati, mampus deh, benar nggak? Dunia nggak ada, tumbuh-tumbuhan nggak ada, semua binatang mati, tumbuhan mati, manusia mati, benar nggak? Dan sekarang matahari Allah kasih cahaya begitu besar. Orang-orang yang nggak sholat dikasih nggak cahaya matahari? Apa cahaya pilih-pilih? Orang yang kafir dikasih nggak? Kasih semuanya. Apalagi kita orang Islam mau deketin Allah, mau berjuang untuk Allah, kita akan dimuliakan Pak Haji. Niat tuh yang penting niat. Kalau kita udah niat nih, nanti Allah yang membukakan jalan. Niat insya Allah ya, untuk kita merubah jiwa kita menjadi hamba Allah yang mengutamakan cinta Allah SWT, mengutamakan panggilan Allah SWT. Dan kita merasa risau kalau hati kita masih belum tersentuh oleh Allah. Kita hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah, dikasih mata, telinga semua dari Allah, oksigen dari Allah, diawasin Allah, bakal kembali kepada Allah. Yang kita inginkan apa? Besok pengen dapat rezeki, semuanya ada di mana yang kita inginkan? Ada di tangan Allah. Masa kita nggak mau berubah? Lah terus mau apa? Kamu bakalan sebentar lagi kembali kepada Allah, bawa apa? Jangan-jangan iman yang diatur sama malaikat, imanmu KW ini nggak masuk nih, gebukin dulu, dihajar dulu, benar nggak? Bahaya, umat Islam di dalam berbahaya kalau kita tidak kembali kepada prinsip yang tadi itu, way of life yang tadi itu. Dan way of life itu sebodoh-bodoh apa umat Islam, dia akan bisa menjalaninya. Sebodoh-bodohnya dia bisa menjalaninya dengan kekuatan dari Allah. Ingat gak ada seorang anak namanya Najah? Bahkan saya sempat viral pada waktu ada berhubungan silaturahmi, viral tuh di YouTube, TikTok saya sama siapa? Najah. Itu umurnya 9 tahun Pak Haji. Coba saya bayangin 9 tahun hafal 30 juz Al-Quran, padahal dia autis dan dia cacat, duduknya di kursi roda. Coba bayangin Pak Haji, duduk di kursi roda nih, cacat, autis, kalau ngomong gitu, kamu nama siapa? Kalau ngomong gitu, berat deh, ngomong aja setengah mati. Al-Quran bisa hafal 30 juz dengan kekuasaan Allah. Berarti kalian nggak ada yang autis, nggak ada yang cacat, nggak ada yang apa. Bisa jadi orang hebat, kalian ini bisa jadi orang hebat. Bisa jadi duta-dutanya Rasulullah, sebodoh apapun. Seperti saya cerita tadi, tukang beca, tamat 3 SD doang bisa menjadi dai ilallah karena mau mengikuti metodenya Rasulullah. Itulah yang saya gerakkan sekarang di mana-mana agar umat Islam berbondong-bondong kepada kekuatan iman, kekuatan cahaya Allah, sehingga pertolongan Allah itu mudah turunnya, mudah. Kalau umat Islam sudah dapat pertolongan Allah, musuh-musuh Islam semua akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap insyaallah menjadi relawannya Allah? Siap menjadi relawan yang baginda Rasulullah, menjadi relawan Al-Quran, dengan kita menggalakkan tadarus Al-Quran sebanyak-banyaknya di masjid. Harus banyak tadarus Al-Quran, bukan hanya membaca tapi memahami maknanya, menghafalkan bersama. InsyaAllah Pak Haji, dengan waktu yang singkat ini, hati kita sekarang kita sambungkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan kita niat, ya Allah, aku ingin menjadi hamba-Mu yang benar-benar menjadikan way of life-nya senantiasa apa semua yang diberikan Allah pada kita untuk kita gunakan untuk mengangkat syiar Allah, untuk mengembalikan manusia untuk sholat 5 waktu masjid berjamaah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk menambah cahaya iman di hati sehingga hati kita semakin hari semakin lapang, semakin dekat dengan rahmat dan pertolongan Allah. Baik ibu-ibu juga yang hadir, semua yang belum hadir di sini, semua harus kita sampaikan cahaya dari Rasulullah ini, pesan-pesan dari Rasulullah ini, agar semuanya mendapatkan sebenar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada misalnya kita mau silaturahmi tokoh masyarakat atau siapa yang dianggap penting, boleh saya silaturahmi, nanti saya jelaskan sedikit tentang misi dakwahnya Rasulullah, supaya orang-orang itu bisa terketuk juga. Semakin banyak kita bilang, oh si fulan itu ada orang sakit, misalnya tokoh masyarakat sakit di rumah sakit, ayo saya datang ke situ. Itu sunnah Rasulullah semua itu. Jadi kita jangan hanya cuma bisa ngomong, tapi praktek-praktek seharian itu yang justru mempercepat turunnya rahmat Allah dan hidayah. Betul nggak sih? Oh saya punya adik sakit di rumah sakit stroke, ayo datang kita doain. Betul nggak sih? Semua itu membawa kemudahan dan perubahan. Insya Allah kita berubah ya Pak Haji ya, karena kita nggak akan mungkin berubah. Allah nggak bakal berubah, nasib kita nggak bakal.
Dalam Al-Quran disebutkan Allah nggak akan berubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu bersungguh-sungguh berjuang, berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Dengan berusaha bersungguh-sungguh, di situ langsung ada pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.